Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kita yang kesekiannya ini. Kali ini saya ingin menjalankan masa. Kebetulan masa sekarang sudah ada update versi untuk yang testnet 12-nya. Kita bisa lihat di masa, kemudian announcement-nya, kemudian ini sudah ada pengumuman untuk versi testnet yang ke-12. Nah, kebetulan scoringnya itu nanti akan dimulai tanggal 13. Sekarang masih tanggal 11. Scoringnya itu dimulai tanggal 13 jam 10 pagi waktu UTC. Nah, kebetulan ini sudah ada rilisnya. Jadi teman-teman bisa menginstal. Kita coba buka. Ini sudah ada testnet untuk rilisnya yang versi 12. Kemudian ada beberapa yang perubahan di sini teman-teman bisa lihat ada apa-apa saja yang dihilangkan. Nah, termasuk ada penambahan password untuk mengakses ke node dan juga masa klien. Nah, kali ini kita coba install melalui satu command prompt yang kebetulan sudah kami buat di sini. Nanti akan di-share ke teman-teman juga. Nah, di sini sepertinya untuk testnet 12 ini kita harus menggenerate wallet baru karena saya belum tahu sih apakah untuk wallet yang kemarin dipakai di versi 11 itu masih bisa kita impor atau tidak. Tapi teman-teman bisa coba nanti kalau ingin mengimpornya bisa pakai command prompt yang ini. Kebetulan di video ini saya akan membuat atau menginstal node-nya pakai yang ini, perintah untuk menggenerate wallet. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Nah, yang mau coba untuk mengimport walletnya bisa pakai ini. Nah, kita coba untuk melakukan instalasi node-nya menggunakan command line ini di server kita. Nah, kebetulan server saya gunakan itu pakai Hetzner. Saya pakai CPU 4 core, kemudian RAM-nya 16 GB dengan disk lokal penyimpanannya itu 160 GB. Nah, kita bisa buka terminalnya dulu. Kita tambahkan IP-nya ini, kemudian spesifikasi usernya root. Oke. Kita lihat passwordnya dulu. Tunggu. Kita masukkan passwordnya. Masukkan lagi passwordnya. Nah, sekarang kita buat password baru.
mungkin ini akan bisa berbeda tergantung server yang teman-teman gunakan. Saya perbesar sedikit. Nah, sekarang kita memiliki terminal dari server yang kita punya. Jadi teman-teman, saya di sini menggunakan server versi Ubuntu 20.04. Sekarang nanti kita install node-nya, kemudian melakukan beberapa setup. Jadi di sini saya menggunakan perintah untuk mengenerate wallet baru. Jadi teman-teman bisa silahkan teman-teman copy command line ini, copy kemudian paste dan enter. Nah, jika teman-teman diminta untuk melakukan input server, silahkan teman-teman memasukkan IP dari server teman-teman. Di sini saya menggunakan 65.101.91.104. Nah, input password ini adalah input password yang akan kita gunakan untuk mengakses node dan juga masa kliennya. Jadi saya sarankan kita cukup menggunakan, agar tidak membuat meskipun kita bisa sebenarnya membuat password yang berbeda untuk node dan klien, untuk memudahkan kita buat sama saja passwordnya untuk password masa node-nya dengan masa kliennya. Nah, saya pakai, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, kemudian menginstal beberapa dependensi, kemudian ada beberapa update. Nah, jika muncul ini, sekarang tinggal teman-teman ketik Y, enter lagi, biarkan prosesnya berjalan. Biasanya sih memakan waktu beberapa menit. Kebetulan saya menggunakan binary untuk menginstal node saya. Kita tunggu sampai selesai. Masih menginstal. Sekarang menginstal dependensi, sekarang kita Y lagi, enter. Nah, sekarang lagi mendownload binary-nya, oke. Nah, sekarang kita ketika diminta untuk melakukan enter wallet password, silahkan masukkan password yang sama seperti yang teman-teman buat di awal. Jadi untuk mengakses password kliennya, kalau saya di sini membuatnya sama antara password yang digunakan untuk masa node dengan password yang digunakan di masa klien, untuk memudahkan saja sih, supaya kita tidak lupa. Kenapa? Karena ketika lupa passwordnya, tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses klien kita atau mengakses node kita jika kita lupa passwordnya. Nah, kebetulan pada proses ini saya menyimpan password kita di dalam variabel sehingga bisa diakses kapan saja. Nah, sekarang kita masukkan kembali passwordnya sama dengan yang password kita buat sebelumnya. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, muncul new screen, tinggal teman-teman scroll ke atas, maka teman-teman akan melihat address saya sudah tergenerate dengan address itu A12 sekian. Nah, proses instalasi tadi juga akan sekaligus melakukan proses by roles otomatis dengan merekam atau mengambil data dari
final balance kita. Jadi proses ini juga kemudian akan mengecek apakah di wallet kita ada balance-nya atau tidak. Jadi proses ini akan berjalan secara terus-menerus, kemudian akan melakukan pengecekan terhadap final balance kita. Nah, sekarang jika sudah running seperti ini, teman-teman bisa close saja, close, atau bisa juga teman-teman menutup tab baru atau kemudian membuka tab baru lagi. Nah, saya coba tab baru lagi untuk mengakses masa klien kita. Masukkan password. Nah, sekarang kita cek apakah node kita sudah jalan. Teman-teman bisa mengecek logsnya dengan cara klik tile min app root. Kebetulan masa saya simpan di sini ini, jadi kita bisa akses cd masa node. Kita bisa akses lognya, kita lihat log daripada node kita apakah sudah berjalan atau tidak. Sebenarnya node kita ini di running di dalam sistem operasi server kita. Nah, teman-teman bisa melihat sebenarnya apakah running atau tidak itu bisa pakai perintah sistem cpl status masa. Nah, dalam hal ini node saya sekarang sudah dalam keadaan aktif running. Nah, kalau teman-teman ingin melihat node sementara running, teman-teman bisa akses masuk ke folder masa node dulu, cd masa node, kemudian kita clear, kemudian akses logsnya itu tile min app logs txt. Jadi yang kita ingin akses adalah file log txt ini. Jadi teman-teman bisa cek pakai tile app logs txt. Nah, kita lihat node kita sekarang sudah dalam keadaan terconnecting atau sudah terhubung dengan jaringan. Nah, sekarang berada di cycle ke-94. Jadi node kita sekarang sudah running. Kita kembali lagi, Ctrl C, kemudian clear. Nah, dalam proses instalasi tadi juga sebenarnya kita tidak perlu lagi repot-repot membuat file config untuk routable IP kita, karena dalam instalasi tadi sebenarnya sudah membuat satu file di klien cd masa klien bukan di masa klien, di masa node untuk routable IP. Nah, untuk mengecek routable IP-nya bisa masuk ke config. Kita masuk ke folder config dulu, cd config. Nah, di sini ada file config.toml. Jadi config.toml ini tadi setelah kita melakukan instalasi itu akan membuat satu file atau folder. Di sini coba kita buka config.toml. Kita akses nano. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan instalasi tadi, maka sebenarnya akan tergenerate juga sebuah file untuk routable IP yang ada di file masa node, di folder masa node config. Jadi di awal tadi kan kita memasukkan IP, jadi IP ini kemudian diambil daripada pada saat kita pertama sekali melakukan instalasi server. Jadi routable IP-nya kita sudah aktif, tinggal masuk ke server kita untuk mengaktifkan
beberapa port yang dianjurkan sesuai dengan yang ada di dokumentasi massa. Ctrl X. Nah, sekarang kita akses massa klien. cd massa, kemudian massa klien. Nah, untuk mengakses massa klien, karena kita menggunakan binary, kita pakai titik massa klien, kemudian min p, kemudian password kita. Nah, password kita setelah min p spasi, kita masukkan password kita yang kita buat di awal. Kebetulan saya menggunakan password sini, jadi tinggal masukkan, kemudian enter, maka kita akan diarahkan ke massa klien. Tinggal kita lihat wallet kita, wallet info. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa file di sini atau beberapa identitas. Yang pertama ada secret key. Secret key ini di versi 12 ini berubah, yang tadinya private key menjadi secret key, kemudian public key-nya tetap, address tetap. Nah, yang teman-teman perlu lakukan selanjutnya adalah melakukan copy, melakukan salin ke address kita ini, kemudian kita kirim ke pouchet testnet ini. Nah, untuk apa? Untuk membuat atau untuk meminta balance yang ada di testnet pouchet ini. Jadi teman-teman cukup paste addressnya di sini, tinggal paste. Nah, setelah kita paste ini, maka kita akan dikirimi balance itu sebanyak 100. Wallet info. Nah, sekarang sudah ada 100. Nah, untuk melakukan buy rolls, teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa? Karena proses instalasi tadi sebenarnya kita sekaligus menjalankan proses buy roll secara otomatis. Jadi proses itu kemudian akan selalu mengecek balance kita yang ada di panel balance. Panel balance, kenapa panel balance yang dicek? Karena panel balance ini yang kemudian menjadi rujukan untuk bisa melakukan buy rolls. Jadi kalau panel balance-nya masih 0, kita belum bisa melakukan buy roll secara otomatis. Jadi cukup teman-teman copy addressnya, kemudian minta balance di di testnet pouchet ini, maka kita akan dikirimi balance 100. Nah, setelah balance 100 ini sudah ada, teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal teman-teman menunggu untuk melakukan buy rolls. Jadi buy rollsnya itu secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan di sini lagi buy rolls, kemudian addressnya, buy rolls, kemudian addressnya, spasi rolls, beli rolls sebanyak 1 dan 0. Tidak perlu, karena proses instalasi tadi sudah menjalankan satu perintah untuk melakukan buy roll secara otomatis. Jadi ketika teman-teman meminta balance lagi dan ada balance-nya lagi, maka buy rolls itu akan mengecek lagi ada berapa final balance kita, kemudian akan dilakukan pembelian atau buy roll secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi melakukan buy rolls lewat command line ini. Nah, sekarang panel balance saya sudah berpindah 100 dan sekarang kandidat roll saya sudah 1. Padahal tadi saya tidak pernah melakukan pembelian buy rolls sama sekali. Nah, proses ini terjadi di mana? Proses ini terjadi di sini. Teman-teman bisa kita masuk screen. Kita masuk screen min ls. Nah, proses kita itu ada di mana? Ada di sini, ada di buy rolls ini. Jadi teman-teman bisa, kalau mau melihat proses di buy rolls itu seperti apa, teman-teman bisa mengetikkan screen min r, kemudian id-nya itu 77, kemudian tab
screen screen min r 7788 titik by rolls. Nah, prosesnya itu terjadi di sini. Nah, tadi by rolls otomatis itu terjadi di sini karena ketika by rolls ini ketika kita lakukan instalasi, dia akan mengecek address kita, kemudian mengecek balance kita masih 0, kemudian dia mengecek lagi. Jadi by rolls ini akan mengecek per 1 menit. Jadi per 1 menit selesai dia akan mengecek sampai kemudian setelah beberapa menit dapat address kita sekarang, kemudian balance-nya karena sudah meminta sekarang dapat 100. Kemudian karena sudah ada 100, by rolls ini melakukan pembelian melalui coding ini, melalui terminal ini, dan mendapat operation ID-nya di sini. Nah, sekarang balance kita sudah 0 kembali. Kenapa? Karena kita sudah melakukan by rolls di sini. Jadi by rolls-nya secara otomatis. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi wallet info. Nah, sekarang balance kita sudah 0, kemudian active rolls-nya masih 0 juga, final rolls-nya masih 0. Kita masih menunggu sampai kemudian sampai pada tahap ini teman-teman sudah melakukan untuk menjalankan node. Nah, selanjutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah kembali ke Discord untuk melakukan registrasi node kita. Teman-teman bisa masuk ke node, kemudian masuk ke testnet reward. Nah, teman-teman bisa melakukan klik di sini, klik tanda jempol ini. Jika sudah pernah sebelumnya, tinggal klik lagi, kemudian klik kembali. Nah, maka kita akan dapat pesan dari Massabot. Nah, Massabot ini adalah perintah untuk melakukan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu apa? Adalah menghubungkan ID Discord kita dengan node ID kita yang sedang jalan. Jadi saya pikir di tahapan ini teman-teman sudah bisa paham. Jadi yang teman-teman perlu lakukan ini tadi, di wallet klien kita, di masa klien kita, teman-teman harus melakukan node testnet reward ini. Ini teman-teman copy, kemudian your staking address ini kita ganti dengan address yang di sini, yang ada di sini, address yang di sini, kemudian kirim ke sini, paste di sini, kemudian enter. Nah, nanti respon dari kode yang ada muncul di wallet client itu teman-teman copy, kemudian kirimkan kembali ke boot ini. Itu untuk menghubungkan node kita. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa untuk melakukan melakukan node add staking secret keys. Nah, itu untuk apa? Itu untuk menambahkan secret key kita ke dalam staking itu. Jadi caranya adalah tinggal teman-teman copy ini node staking secret node add staking secret keys, kemudian spasi, kemudian masukkan secret key-nya. Secret key-nya itu yang mana? Yang ini. Kemudian enter. Jadi setelah proses instalasi node teman-teman selesai, ada 2 tahapan yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, silakan teman-teman melakukan node add staking keys. Saya copy dulu ini, kemudian spasi, kemudian masukkan secret key-nya, kemudian tambahkan. Jadi kita masukkan node add staking secret keys, kemudian masukkan secret key-nya dan enter. Nah, sekarang kita sudah mendaftarkan secret key kita sebagai alamat untuk staking. Berikutnya adalah teman-teman masuk ke Massabot, masuk ke massa Discord massa, kemudian masuk ke testnet reward. Kemudian jika teman-teman sudah pernah melakukan klik tanda jempol ini, bisa klik lagi, kemudian ketika berkurang respon jempolnya, teman-teman klik lagi. Nah, nanti ada pesan dari boot massa untuk melakukan register node. Jadi kita harus melakukan register terhadap node yang ada di server kita. Caranya itu apa? Ini
teman-teman tinggal node staking ini copy. Nah, kemudian kita spasi, kemudian masukkan address. Nah, di sini kan ada your staking address. Your staking address ini kita ganti dengan address kita yang ada di sini. Nah, kemudian spasi lagi di sini. Kemudian masukkan ini. Ini adalah ID Discord kita. Jadi kita akan menghubungkan antara node ID masa kita dengan ID dari Discord kita. Sehingga nanti kita bisa memantau berapa jumlah poin yang kita sudah dapatkan. Tinggal paste. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal melakukan enter. Nah, setelah teman-teman melakukan enter, maka akan ada respon yang akan memberikan kode atau sebuah respon yang panjang. Kemudian teman-teman tinggal copy respon kode itu, kemudian paste kembali di Massabot ini. Jika sudah, maka pada tahap ini teman-teman telah menghubungkan node ID masa teman-teman dengan ID Discord teman-teman, sehingga nanti kita bisa melakukan pengecekan di sini. Lewat sini, lewat boot kita bisa dengan ketikan info, maka nanti kita akan dapat respon seperti ini. Ini masih episode 11. Nanti ini akan di restart ininya, poinnya di sini. Nah, ini saya masih pakai IP address yang lama, kemudian ini juga masih address yang lama. Nah, kenapa masih muncul address yang lama ini? Karena saya belum melakukan register untuk node ID dengan ID Discord. Jadi ketika ini saya sudah hubungkan, maka node ID saya di sini mungkin muncul akan berbeda. Kemudian staking address di sini akan berganti dengan staking address yang ada di sini. Kemudian IP-nya jangan lupa teman-teman tinggal mengirim IP server teman-teman ke Massabot juga. Jadi seperti itu mungkin teman-teman. Jadi dengan perintah satu command line tadi yang ini melakukan generate wallet ini, kita sudah bisa menjalankan node sekaligus melakukan buy roll secara otomatis. Jadi cukup teman-teman mengikuti langkah-langkahnya saja, kemudian tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kemudian proses buy rolls-nya itu dilakukan secara otomatis di dalam sistem. Nah, jika teman-teman mau mengecek node-nya apakah berjalan atau tidak, ada dua cara. Pakai sistem CTL status massa. Nah, ini aktif, atau juga bisa langsung mengecek menggunakan log daripada node kita. Lognya itu ada di mana? Ada di massa node. Nah, ada di sini. Dan kita bisa cek yang ini. Untuk menampilkannya tinggal teman-teman tile -f log tst. Nah, seperti ini. Kita sudah melakukan staking address tadi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan bot juga, bot ini fungsinya apa? Untuk mengecek apakah node kita dalam keadaan running atau tidak. Bisa teman-teman nanti masuk di share ini, kemudian tahapannya di sini ada lengkap, tinggal teman-teman ikuti. Jika mau menggunakan bot untuk mengecek, jadi ini pakai Telegram, jadi respon dari node kita yang ada di server ini akan dikirim ke Telegram kita. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.